jasad halus dan jasad kasar. Yang kita bahas konsekuensi jasad halus. Di dalam jasad halus Allah wa nafahtu, dan kutiupkan rohku terhadap jasad kasar. Sebelum Allah meniupkan ruh terhadap jasad, Allah sudah membaiat ruh itu. Kita bicara ruh dulu. Apa pembaiatan Allah terhadap ruh? Apa perjanjian ruh terhadap Allah? Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Betulkah aku Tuhanmu? Kata Allah. Betulkah kau hanya bercinta, menyembah, memuja, memuji padaku? Ruh kita pada saat itu jawab bala syahidna. Nggih. Udah, perjanjian MOU sudah ditetapkan. Ketika saat ruhaniyah itu sudah dijasmani, gabung jadi satu dengan rogo, singkat cerita, ketika lahir Rasulullah dawuh, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan, bahkan hasil Salome, tahu Salome Pak? Satu lubang rame-rame, itu Salome. Itu pun bayi itu ruhaniyahnya fitrah. Fitrah dimaksud fitrah karena belum tercampur, belum bercinta, belum menyembah terhadap selain Allah, yaitu kesenangan dunia. Belum Pak, belum. Makanya filosofinya mengapa bayi ketika lahir nggak ada yang sualan, nggak ada yang pakai baju, ya, mudo randuwe opo mudo. Ada tadi Jember itu ketika lahir dia itu sudah pakai baju, ada Pak? Dia nggak ada yang muncul keluar dalam jasadnya kecuali menangis. Nggak ada yang begitu keluar, Pak tuh kok kayak aku sepeda, nggak ada, menangis. Apa filosofinya? Apa filosofinya? Filosofinya ternyata, apakah nanti saya mampu merealisasikan janjiku pada Allah? Itu Pak. Makanya disunahkan di dalam umat Islam ketika bayi yang lahir, telinga kanan kita azani, telinga kiri kita iqomai, supaya kalimat pertama yang didengarkan adalah kalimat tauhid. Itu Pak. Setelah berjalannya waktu, kita masuk dewasa, akil balik, itulah saat-saat dimana Nabi Adam itu telah terbuai dengan rayunya iblis untuk mendekati pohon huldi. Kita mendekati kesenangan dunia. Allah tidak tinggal diam. Ketika asalnya itu ruhaniyah saja, jasad halus itu ada ruhaniyah saja, Allah letakkanlah yang dimaksud sebagai jiwa, terdiri dari berbagai nafsu. Ada nafsiyah, amarah, sufiyah, lawamah. Ada yang mengatakan sufiyah, tapi tak terjemah asal muasal lawamah, ringkese mawon, dan mutmainnah. Terpecah menjadi dua.
dibekalilah ruhaniyah itu sifat basariyah dan basiroh. Di situ dikatakan manakala ruhaniyah itu menjadi budaknya basariyah, maka konsekuensinya ruhaniyah buta terhadap Allah. Bila mana buta, maka dia selalu melalaikan Allah. Hikam pasal atau makalah 5. Syekh Ibnu Athaillah mengatakan kebutaan hati kita menjadikan lalai pada Allah. Itu konsekuensinya. Terus apabila ruhaniyah itu yang menang adalah basirohnya, disebabkan karena terdidik ruhaniyah dengan ajaran dinul haq, maka ruhaniyah akan berupaya untuk keluar dari jeratan hawa nafsu. Ruhaniyah akan keluar dari penjaranya hawa nafsu. Allah katakan la ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy. Rasulullah didatangkan dengan membawa ajaran ini, ajaran yang untuk melepaskan ruhaniyah dari budaknya hawa nafsu, biar ruhaniyah itu merdeka, biar tidak dijajah terus oleh hawa nafsu. Tetapi ajaran ini tidak ada paksaan, Pak Bu, nggak ada. Walaupun arusdu minal ghayy, ajaran untuk membebaskan ruhaniyah jenengan dari kunjoronya hawa nafsu, tapi ini tidak ada paksaan. La ikraha fiddin. Jadi Rasulullah diingatkan Allah, Muhammad kau jangan gelisah manakala ada umatmu yang menolak ajaran ini, jangan gelisah. Pernah terjadi Pak, beliau masuk di dalam satu kaum namanya kaum Taif, ya, di mana kaum itu mayoritas tidak hanya menolak kehadiran ajaran Rasulullah ini, bahkan mereka mengatakan dzalika dhalalah, ajaran Muhammad ini sesat. Itu Pak. Tidak hanya mengatakan itu, ada tindakan horizontal fisik. Beliau diantemi kotoran onta, beliau diantem batu sampai pelipisnya beliau berdarah. Malaikat Israel tidak tega melihat Muhammad dibikin seperti itu. Akhirnya beliau mengatakan, Muhammad, terimalah jasaku. Apa? Seluruh kaum Taif saya blekani gunung Uhud. Apa jawab beliau? Jangan. Manakala hari ini dia belum bisa menerima, itu sebab belum mengerti. Biarkan. Manakala dia seumur hidupnya dia tidak menerima, siapa tahu keturunannya menjadi pengikutku. Itu Rasulullah. Makanya ketika saat saya membawa ajaran dinul haq ini di daerah manapun, saya tidak pernah menyalahkan bagi mereka yang menolak, karena mereka belum mengerti dalam hati saya. Tapi ya tidak saya mengatakan kau terus ngerti, enggak Pak, tidak boleh menyinggung wong dia ngalim dan lain sebagainya. Enggak, dalam hatiku tetap saya maklumi. Sebab gak mungkin lah Pak kita bisa menyalahkan orang yang ketika berjalan dia tertabrak apa ini namanya cagak sebab dia buta. Kita salahkan dari mana? Si A berjalan di depan ada cagak terus ketabrak, menyalahkan si A? Enggak, kita maklumi karena dia buta. Mestinya kita tolong. Si A, di depanmu ada cagak, sini tak tuntun. Mestinya gitu. Tapi kebanyakan wa aktsaruhum la yu'minun, tidak percaya.
sawaun alaihim innal ladzina kafaru sawaun alaihim a'anzartahum am lam tundirhum la yu. Nggak percaya kebanyakan. Kalau sudah nggak percaya ya biarin. Kalau sakit ditanggung sendiri. Makanya panasnya hati ditanggung sendiri Bapak Ibu. Iya, kalau panasnya panasnya hati ditanggung sendiri. Kalau panasnya matahari ditanggung orang apa sebabnya panasnya hati tanggung sendiri? Ya kau sendirilah. Mengapa tidak kembali pada Allah, melihat Allahnya, melihat makhluknya? Mestinya ngaji itu nggak hujan. Kok hujan rawam gerata-gerata? Panas hati. Ibu sudah menerima uang dari bapak, nggak bisa keluar. Yuk lihat Allahnya aja. Jangan melihat makhluknya berupa ibu, gitu. Mungkin ibu ya punya pertimbangan, Pak Ece gak kakean pol. Sebab wong lanang nek wis nyekel duwe ukeh larinya kemana? Ayo. Akhirnya muncul lagu Mangkupura. Wong lanang mriko pan, wong lanang kene mboten lho. Wis Bapak Ibu hadirin, jadi konsekuensi tatkalane ruhaniyah kita gitu, itu terserang nafsu nafsiyah dan amarah, konsekuensinya kita akan buta pada Allah dan lalai pada Allah. Tetapi manakala ruhaniyah itu ada konsekuensinya ketika saat jiwa atau nafsu lawamah dan mutmainnah yang berkuasa, maka hati itu selalu condong pada Allah, tidak bakal lalai, sehingga sholatnya itu selalu makrifat pada Allah. Cuman saja proses untuk daimun di situ ya kudu ngelewati, kadang khosiun kadang enggak. Itu karena kita memang diproses Allah di fana dan di kamil. Hukumnya fana kita 4 rakaat sing sak rakaat khusyuk, sing 3 rakaat jablas. Terus kita ikuti alir proses dari Allah ini. Yang terpenting kita pegang teguh zikir kuwi sak mampu panjenengan. Nanti kalau sudah diletakkan di fanaul fana atau di kamil beda lagi. Umpama 4 rakaat, 1 rakaat yang tebal, yang 3 rakaat khusyuk. Tapi mohon maaf, kadang-kadang lalai dengan rakaat. Umpama dijadikan imam, mestinya habis takbir iku rukuk, nanti langsung sujud. Ya udah, imame makmume bingung, akhir subhanallah wis gak pengaruh. Makanya aja dadi imam, dadi makmum main ora apa-apa. Wis beda kalau sudah dibakok, sudah Pak, sedikit pun, 1 detik pun tidak akan pernah lalai pada Allah. Siapa itu? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena sudah di makom maksum. Pertanyaannya, apakah kita bisa untuk mencapai makom maksum seperti apa yang telah dialami oleh Rasulullah? Jenengan gak usah memakai kaidah yang mengatakan kalau tidak Rasul nggak bisa. Jangan. Kalau sampai mengatakan iman kaidah teng mriku berarti menuduh Allah tidak kuasa atas segala umatnya lagi tidak? Jangan Pak, jangan. Mohon maaf. Tolong diperhatikan apa pesan Rasulullah. Rasulullah sendiri berpesan, innama ana basarum mithlukum. Innama ana basarum Rasulullah sendiri lo langsung jawab ning Quran. Wahai umatku, aku itu sama dengan kau, sama manusianya. Rasulullah, jangan kau sembah aku, kau puja-puji aku, tapi sembahlah siapa yang aku sembah. Itu Rasulullah. Sehingga Rasulullah memberikan satu hadis, anta budallaha ka'annaka taroh.
sembahlah Allah seakan-akan kau bisa melihat Allah. Kalau tidak bisa melihat Allah, seakan-akan kau selalu dilihat Allah. Itu Rasulullah. Kuncinya di mana? Kembali ke zikir sirul asror Pak, itu Pak. Kalau ke zikir jahri, zikir sirri khofi, nggak bisa Pak. Saya ini mohon maaf ya, mulai tahun 76 Abah itu sudah mendidik toriko saya. Iya, mulai tahun 76 gitu. Anak-anaknya sudah kecil sudah dididik sama lo. Cuman Abah saya nggak plei, ngerti nggak plei? Tidak mau menjelaskan tentang sirul asal. Wis pokoknya kamu berzikir ini, itu aja. Makanya saya katakan nggak plei. Iya Pak. Tapi satu sisi benar, ketika kita sudah mendapatkan dan mendapatkan apa yang kita cari sirul asrar, kita laporan. Jawabnya apa? Aku biyen yo ngono, ora dituduhno mbahmu. Ngoten Pak Bu. Dengan maksud dan tujuan ben ngerti, ben gelem riyadhah. Masya Allah. Ndas iki Pak budak ya. Cara mencari sakniki wis penak Pak. Kita kembalikan dulu, mengapa itu dirahasiakan? Ya karena Allah. Mengapa sekali dibuka juga? Karena wis gak pusing-pusing, gak ada yang kita salahkan Pak. Gak ada yang kita salahkan. Jadi kembali kepada pertanyaan, konsekuensinya kita ruhaniyah itu ingat atau tidak tergantung mana yang kuat di dalam ruhaniyah jiwa atau nafsu kita. Apakah yang menang sifat basariyah atau basirah. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait bagaimana sistemnya supaya kita itu selalu koneksi pada Allah, baik ketika di luar sholat, lebih-lebih ketika di dalam sholat. Hanya satu Pak, kalau boleh saya katakan, realisasikan, sertakan ketika jasmani melakukan apapun bentuk aktivitas, duke realisasikan, sertakan sirul asrar di dalam hati jenengan. Kalau sholat jenengan tidak khusyuk, mohon maaf, sampai nang Mojokerto nggawa kotoran teplokno raiku. Nggih, wis kotoran sembarang lah, kula nggak akan gugat ndak. Tak meneng tak rasani kotoran iku kaya apa. Makanya saya pernah mengatakan, jenengan ketika suluk atau kholwat khusus, apabila Allah mempertemukan jenengan, ruhaniyah jenengan ya, di makom mukasyafah, di alam lahut terhadap baginda Rasulullah, tanya, ya Rasulullah, apakah jenengan dulu juga menyampaikan dinul haq atau tidak? Yang disampaikan bel, gitu ya. Kalau Rasulullah menjawabnya itu tidak, saya sekali lagi tidak akan pernah buka kitab lagi, tidak akan pernah ngaji ini. Tak tutup turu wae penak, tak tutup gak usah ngaji penak. Kalau jawabannya seperti itu lah. Sementara ini aku punya jawaban dari berbagai jamaah yang sudah sampai di situ di mukasyafah. Jawaban terhadap diri saya sudah saya terima WA-nya. Saya nggak usah ngomong siapa dirinya loh nggih. Niku pulingku nggak penak membuka inisial. Ternyata 4 orang itu menjawab sama. Apa jawabannya? Rasulullah juga menyampaikan atau mengajarkan tentang tauhid la ilaha illa anta wa ana iki. Di situ Pak, BPE sing jenengan kok beda ya, kok beda? Enggak, iku kelakuane bel misalnya ya, seperti itu. Langsung kula tutup ngajine. Umpama sing Jember, akhirnya kula mboten nang Jember, wis mboten ngaji nang Jember. Mbok menawi tetep kula pesen
Iku untuk mengokohkan sampean. Tapi tidak semuanya ruhaniyah itu diajak Allah ketika solok nuju wusul itu mesti harus ke mukasyafah. Enggak. Bisa jadi langsung Allah menarik ke musyahadah. Tapi bisa jadi biasanya Pak, sistem wasilun itu gitu. Ditarik dulu Allah, kita dijak jalan-jalan ke alam mukasyafah. Di situ kita bertemu alam malakut, para malaikat, alam jabarut, ketemu begeblok, ya ta? Alam lahut ketemu para kekasih Allah. Baru nanti akan ditarik ke musyahadah, bisa jadi. Tapi di situ tergantung kita sudah membawa sirul asrar atau tidak. Kalau kita sudah membawa sirul asrar, maka kasafnya jadi kasaf maknawi. Kalau dimasukkan makom mukasyafah. Kalau tidak membawa sirul asrar, pasti akan masuk di dalam kasaf suwari. Kasaf suwari kasaf apa? Kasaf yang ruhaniyah tidak akan mungkin bisa masuk ke makom musyahadah. Akhirnya jenengan tadi wong karomah Pak. Iya. Pendelengan meripat ati sampean saged melihat di dalam bumi, perut bumi ada kekayaan apa, bisa melihat di atas langit, ya mohon maaf mata hati sampean itu mau, tapi tidak bisa ke musyahadah, nggak bisa. Sarahnya makalah pada malam hari ini seperti itu Pak. Sepanjang apapun mata hatimu bisa melihat ya, tapi tidak ke musyahadah. Bisa melihat sab langit 7, bisa melihat apa kehendak di dalam hatinya orang, bisa melihat apa nanti akan terjadi, bisa melihat apa di dasar laut atau bumi kekayaan, bisa lihat. Tapi itu masih kegolong mata hati yang buta. Di situ Pak. Apa caranya atau kuncinya? Kita bisa koneksi datang Allah pada waktu sholat, kembali lagi pegang teguh talinya Allah, realisasikan, praktekno dzikir sirul asrar di tengah-tengah sholat, pasti nyaman, nikmat, hati sampean anteng, estu anteng. Pertama proses mungkin jenengan bisa sampai 10 bahkan 20 menit Pak, estu. Artinya gak gopoh untuk meninggalkan sholat. Tapi nanti kalau sudah kelamaan sudah terbiasa, kadang-kadang tidak lama-lama, kadang setengah menit lu mari, kadang sak detik mari. Lah ini kok sholat hari apa tarawih kok tapi hatinya selalu makrifat Allah. Sakit. Kadang-kadang ya itu tadi, mestinya 2 rakaat jadi 1 rakaat. Witir sak rakaat jadi setugel. Yes, lihat aja nanti. Jenengan diletakkan Allah di khos apa di khawasul khawas, nantinya begitu. Nggih Pak, nggih. Yang kedua caranya jenengan hati sampean selalu bisa koneksi terhadap Allah, sambung terhadap Allah, rabithah terhadap Allah, pegang teguh dzikir sirul asrar. Nggih. Matilah kau sebelum kau itu maksudnya adalah keakuan kita harus dimati. Artinya iman di dalam hati kita, jangan akuku yang melakukan, munculkan akunya Allah. Itu berarti mati sebelum mati. Fana uli nafsi, memfanakan diri sendiri sama. Terus mati di dalam mati sak jerone urip. Mati sak jerone urip. Jenengan iki mati sak jerone urip. Itu maksudnya kematian aku jenengan iku di dalam kehidupan Allah. Sebetulnya sama. Terus yang keempat tadi apa? Urip sak jerone mati. Urip sak sami mawon. Intine mek ngeten, 4 kalimah itu
adalah proses tahali ketajali, proses nafi isbat, nafi la ilaha isbat illallah. Intinya mentauhidkan Allah. Wis pun kita jelaskan, zikir jahari muncul dari la ilaha illallah, tauhidnya. Zikir siri munculnya dari tauhid la ilaha illallah. Kedua ini dilakukan oleh jasmani, ya. Jasmani jahri diucap di lisan, siri diucap di hati, Allah, ya. Kemudian inilah yang kumaksud pembahasan pendidikan di syariat dan thariqah. Lah, anta munculnya dari tauhid la ilaha illa sirul asr munculnya di tauhid la ilaha illa anta, fana'u dzikri munculnya dari tauhid la ilaha illa ana. Keduanya ini adalah proses ruhaniyah kita untuk melepaskan nafi, melakukan nafi dan menetapkan isbat, mengisbatkan Allah. Apa mungkin kita bisa mengisbatkan Allah sebelumnya itu tidak melakukan nafi? Tidak mungkin. Apa mungkin kita diperbolehkan oleh takmir masjid mlebu masjid sandal kita belum dilepas? Boleh mboten? Mboten boleh. Harus dilepaskan dulu sandalnya. Lah gitu toh? Karena sandal itu najis. Berarti perkara selain Allah itu hukumnya ing munggu Allah hukumnya najis. Nggih. Bagaimana antara syariat dengan hakikat itu adalah sinergi, sejalan. Bagaimana sifat basariyah dan basiroh itu sejalan. Padahal satu sisi keterangan syariat itu gap dengan hakikat, karena syariat melihat makhluknya, hakikat melihat Allahnya. Bagaimana ini jadi sinergi, sarujuk, gampang. If'alu asyari'ata bil haqiqati ila ma'rifatillah, sallu kama ra'aitumuni usolli. Bedahnya dari arah situ. Jadikanlah hukum syariat yang berlaku di dalam diri kita menjadi hakikat. Dengan begitu otomatis akan bisa sampai ke makrifat. Bagaimana caranya? Gini Pak, ketika berlakunya hukum syariah, sifat basariyah ya dalam diri kita, ruhaniyah jenengan jangan sekali-kali mengakui kita yang melakukan. La yarawna li anfusihim syai'an. Jangan sekali-kali merasa meyakini bahwasanya kita yang melakukan. Kita makhluk. Terus bagaimana? Otomatis jenengan akan ketarik sifat basiro itu, hidup ini yang melakukan. Siapa hidup? Adalah Allah, baik di dalam maupun di luar diri kita. Apa mungkin kita bisa takbir apabila di situ tidak ada hidup? Nggak mungkin Pak. Makanya tinggal kita melihat kacamata mana. Kalau kacamata syariat, sifat basariyah, kita makhluk yang melakukan. Tapi di alusnya itu loh, siapa? Ya jelas Allah lah, jelas hidup. Akhirnya kita harus tidak boleh mengakukan kita yang melakukan. Otomatis di dalam hati sampai muncul akunya Allah. Itu caranya Pak ya, mudah sekali. Akhirnya iblis iku koncoku, nafsu koncoku. Nek wis dadi kanca gak mungkin tega Pak nyesatne awak dhewe. Jenenge kanca yang menyesatkan karena mungsuh.
innahu lakum aduwwum mubin. Innahu sak temeni iblis utawa nafsu lakum kedue sira kabeh iku aduwun mungsuh mubinun kang nyata. Iku syariatnya, harus kita mungsuhi. Padahal dia mengeteng kita itu atas dasar perintah Allah, Pak. Kalau Allah tidak merintahkan nafsu, nafsiyah amarah atau tergabung dalam sifat basariyah, nggak mungkin. Dia itu juga makhluk, nggak mungkin bisa datang sendiri. Ternyata jawabannya gini, innama amwalukum wa auladukum fit. Iku diuji, roh iku diuji sebab mari janji mangopen. Gelem tetap setia nang aku sesuai dengan perkataannya apa ndak, tak tekakan, saya datangkan. Gitu. Sifat basariah ternyata apa, Pak? Kita kalah, kita mengkhianati janji kita pada Allah. Sehingga setelah itu kata Allah, wada'u ila rabbik. Muhammad katakan, suruh umatmu ruhaniyah kembali padaku. Kembalilah kau pada Tuhanmu. Lah ini sebelum kau itu kembali. Apa sholat daim itu? Daimun langgeng, Pak. Yaitu zikirnya ruh ketika saat jasad ini melakukan apapun. Itu sholat daim. Ada yang mengatakan sholat daim itu jenengan tengah malam menghadap kemanapun terserah. Udah, hanya ruhaniyah. Jangan itu aja. Itu adalah kholwat secara khusus. Lebih banyak kita itu waktu-waktu dihabiskan jasmani ini berinteraksi dengan urusan dunia. Buat daim juga itu. Ketika jenengan makan, ruhaniyah harus sholat daim. Kan dikatakan 24 jam. Otomatis ukurannya semampu kita masing-masing. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mohon maaf, wabarakatuh. Kiai, mau tanya. Nggih. Oh, nama Bu Sari. Bu Sari. Ya, dari Tanggul. Ini Kiai, tadi kata Kiai, dikir jangan diakui, ya, sholat jangan diakui, gitu. Nah, kalau nggak diakui, kan bukan manusia, kan Allah yang berzikir menurut tajalli. Lah, kalau gitu yang masuk surga itu siapa, Kiai? Apakah makhluk? Apakah Allah? Nah, terus juga yang masuk neraka itu siapa? Itu. Kalau menurut wujud, ya wujud hanya Allah yang wujud. Makhluk Adam tidak ada. Kalau menurut umum, ini kan gini, mudah-mudahan kuburannya Bu Sari jadi taman surga, kan gitu. Ya, mudah-mudahan kuburannya Bu Sari tidak dijadikan jurang neraka, kan gitu. Apakah neraka ada di dalam kuburan? Iya, umumnya kan gitu, Kiai. Iya. Iya. Ya itu juga sebaliknya, apakah surga itu ada di dalam kuburan? Ya. Kalau saya lihat fakta, saya tukang gali kuburan, Kiai. Iya. Itu. Tapi tidak ada, gak panas kain kafannya, tetap itu, Kiai. Iya. Ya, terima kasih, Kiai. Mohon maaf semuanya. Manusia ruhaniyahnya itu Allah menempatkan dua golongan. Ada golongan ruhaniyah itu disebut ahlul hijab, yang kedua ahlus syuhud. Siapa ahlul hijab itu?
ahli hijab adalah rohaniyah kita masih terhijabi oleh sesuatu sehingga rohaniyah itu belum bisa sampai pada Allah. Istilah lain, air hujan yang turun dari atas ke lautan itu nggak bisa turun, belum bisa turun, mesti disebut awan. Kalau turun sebelum sampai ke lautan tetap disebut air hujan, ma'ul mator, disebut nama itu. Masalahnya belum sampai ke laut. Itu ahli hijab. Golongan kita yang rohaniyah kita belum dimasukkan Allah golongan kekasihnya yang disebut ma'rifatullah, belum. Kalau kita bicara apa sebab mereka seperti itu, panjang keterangannya nggih, sing sampun kula terang niku. 1, 2, ada rohaniyah kita itu digolongkan Allah sebagai golongan ahli syuhud. Apa ahli syuhud itu? Asyuhud, syuhud itu adalah persaksian yang sudah benar. Ruhaniyah itu tahu, bisa bersaksi, melihat siapa yang disaksikan. Bahasa proses inilah yang kusebut sebagai ruhaniyah yang sudah makrifat pada Allah. Tapi bukan perkaranya ruh itu bisa melihat Allah, enggak. Sebab tidak ada cerita ruh itu, ruh disebut ruh kan masih kesebut ruh kan makhluk Pak ya, masih kesebut ruh itu berarti si makhluk. Nggak ada ceritanya bisa melihat Allah. Yang bisa melihat Allah itu adalah Allah sendiri. Niki kula giring mangga sama kan jenengan jawab yang masuk surga lah Allah sendiri. Nah gitu dah, oke. Nanti arahnya itu ke situ nanti. Bapak Ibu, yang disebut ma'rifatullah itu adalah ruhaniyah yang sudah bisa kembali kepada Allah. Tapi jangan diartikan ruhaniyah makhluk ini bisa melihat Allah, enggak. Air hujan kalau sudah sampai ke lautan, air hujan muncul mboten? Nama air hujan muncul napa mboten? Mboten. Tapi yo jangan dikatakan gini, ruhaniyah sampai sudah lebur nama itu, tinggal innani anallah, sampean keluarkan di orang syariat. Aku iki Allah. Remek kuwi nek adik ngono kok. Padahal benar. Miturut keadaan rohani jenengan kan sudah tidak ada. Iku majedub iku. Orang ini kalau Pak. Tapi benar. Kebenaran di dalam dikeluarkan. Berhubung di luar itu belum masuk ke iman itu, monteng Pak. Laksana layangan, kegeden, kebesaran angin, monteng, akhirnya ceblok. Makanya sebagai fitnah. Lah gitu dah. Di situ. Gini Pak. Ahli syuhud itu ahli di mana ruhaniyah dalam dirinya sudah tidak ada. Nama ruh itu sudah tidak ada di dalam dirinya. Dirinya hamba sudah tidak ada. Dirinya ya. Tapi orang lain memandang dirinya si A ini masih ada. Boleh orang lain melihatnya. Tapi mengapa dia kok nggak tahu dirinya si A itu sudah tiada? Apa mungkin kita yang buta mata dohir bisa melihat orang itu tidak buta? Sakit melihat? Nggak bisa. Kita kepingin bisa melihat orang itu tidak buta, syarat satu, kita tidak boleh buta. Makanya yang tahu wali itu
Nah di situ maksudnya. Sebetulnya endingnya itu ahli syuhud itu adalah yang berlaku di dalam hatinya cuman Allah. Itu dalam keahatan. Dan ini sudah tidak mengenal neraka. Nama neraka itu kan makhluk toh Pak. Surga itu makhluk betul. Makhluk. Jadi dia sudah tidak berlaku nama surga dan nama neraka. Masa sih Allah mlebu neraka? Masa sih Allah mlebu surga? Allah kan sudah mengikrarkan diri, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku iki lebih dekat daripada urat nadi. Artinya Allah di mana-mana dan tidak kemana-mana. Cuman bagaimana kita mengklikkan itu dalam ruhaniyah kita. Otomatis lewat proses pengajaran kita dari ajaran Rasulullah. Mau anjang nek diterangkan wis tak terang balik-balik. Bapak Ibu, kalimat surga, kalimat neraka itu makhluk buat siapa? Kembali lagi kepada ahli hijab. Qad khasiral ladzina kadzdzabu biliqa'illah. Sungguh sengsara, berarti neraka ini. Berarti neraka. Sungguh sengsara bagi mereka yang mendustakan atas pertemuan terhadap Allah. Gak percaya Pak kalau di dunia ini ada akhirat, gak percaya. Secara otomatis dia tidak akan bisa masuk di dalam akhirat ketika di dunia, nggak bisa. Inilah mereka yang tidak bisa kembali pada Allah, sehingga berlakunya nama neraka hanya mereka yang belum bisa kembali pada Allah. Terus bagaimana bagi mereka yang sudah bisa kembali? Nggak berlaku lagi nama neraka. Nggak berlaku lagi pengharapan surga, surga. Tetapi ingatlah, jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Yang dimaksud surga itu adalah kedamaian. Berarti yang mendapatkan kedamaian mereka lah yang bisa kembali. Makanya disebut satu ayat, wahai jiwa yang damai, kembalilah kau pada Tuhanmu dengan ridho dan diridani. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Mengapa dia dikatakan damai? Karena dia mau kembali. Mengapa dia bisa kembali? Karena tahu jalannya. Mengapa dia tahu jalannya? Karena matanya tidak buta. Bisa kembali. Rodiatan, dengan hati yang ikhlas ridho. Ikhlas ridho bagaimana? Tidak mengakui dirinya sudah fana. Allahnya, apa mungkin Allah itu tidak bisa melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh akal? Tak mungkin. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi menempatkan keahatan itu di ahli syuhud karena bisa kembali, menempatkan di luar ahadiyah, di luar ahad apalagi di luar ahadiyah itu adalah ahli hijab karena tidak memperhatikan apa seruan Allah lewat Rasulullah di dalam ajarannya. Akhirnya inilah yang diartikan oleh teman-teman saya di ilmu sejati Munjuli yang namanya reinkarnasi. Beliau mengartikan reinkarnasi itu jatuh pada ruh yang akan regenerasi maneh. Kadang jatuh ke khayawan. Mohon maaf, saya luruskan, itu adalah sanepan para romo. Ya, saya tegaskan, itu sanepan para romo.
bukan perkarane ruh yang tidak bisa kembali itu netis nang anak nang putu, bukan netis nang gone kayawan, bukan. Wa min waraihim barzakhun, ruh yang tidak bisa kembali itu dikurung Allah di alam barzah, di alam barzah, alam di mana pembatas antara alam dunia dan alam akhirat. Ternyata barzah itu dinding, Pak, yang amat tebal yang menutupi. Itulah hijab dalam hati kita. Hijab disebut barzah. Sebetulnya di dunia ini barzah kita adalah duniawi, ya, ini nutupi terhadap Allah, nutupi ruh, sehingga ruh itu tidak bisa makrifat pada Allah, tidak bisa kembali. Nah sekarang di dunia barzah ini gempur, udah hilangkan. Kalau sudah hilang, maka masuklah kita, dimasukkan Allah di golongan ahli suhud, ahli yang selalu bersaksi melihat makrifat terhadap Allahnya. Begitu Pak, nggih. Satu. Apa ciri kekasih Allah secara fisik? Gitu nggih? Yes. Sebetulnya mudah, Pak. Bagi jenengan yang sudah mengerti tentang dinul haq, apa cirinya itu? Secara fisik loh, tidak melihat secara ruhaniahnya. Ngerti enggak? Kalam apapun yang keluar dari beliau, kalam ya, kalamnya, fatwa-fatwanya itu menyujukkan ruhaniah jenengan. Itu yang pertama. Yang kedua, isi kalam itu tidak menyeret ruhaniah sampai ke urusan duniawiyah, tidak. Mesti mengarahkan ruhaniah pada Allah. Ada nanti kita bahas di makalah keberapa tentang Syekh Ibnu Athaillah disarankan kita untuk mencari teman yang mukhalid, cari teman yang CS, teman yang bagaimana. Gini Pak, carilah kau teman dekatmu itu orang yang alim ilmu hakikatnya, ilmu batinnya, walaupun dia itu goblok ilmu dohirnya. Bahasa goblok bahasa insani apa Pak? Belum bahasa Madura ya. Bodoh ilmu dohirnya. Yang dimaksud ilmu dohir adalah ilmu syariah. Ilmu batin yang dimaksud adalah ilmu hakikat menuju makrifat. Cari teman yang seperti itu. Mengapa kita ditekankan untuk mencari teman seperti itu? Teman dekat loh Pak ya. Teman dekat bisa juga istri, bisa suami, bisa teman kerja, teman dekat, kongsi ya. Bisa jadi seperti itu. Mengapa? Karena jenengan mesti ruhaniah jenengan itu ditekankan untuk condong menyang Allah. Itu yang nomor 2. Dan janganlah kau mencari teman bodoh ilmu batinnya, walaupun dia itu alim ilmu zahirnya. Apalagi kau ini mencari teman bodoh jobo jero. Tetapi tidak salah kau mencari teman ngalim ilmu syariate juga ilmu hakikatnya. Mengapa kita tidak boleh untuk mencari teman dekat hanya alim ilmu zahirnya? Karena kita nanti akan diseret ruhaniah kita tentang masalah kepentingan nafsu duniawiyah. Itu pasti Pak. Mengapa saya bisa jawab seperti ini? Karena sudah ku alami hal-hal yang seperti itu. Tapi lantas bukan berarti kita jauhi mereka yang tidak alim ilmu dalamnya, enggak. Kita dekati, cuman kita jangan sampai kena bisikannya mereka. Justru barangkali bisa kita arahkan ke jalan yang baik ruhaniahnya itu. Itu yang pertama Bu ya. Jadi yang kedua,
kalamnya itu mesti dia itu yang dibahas adalah kalam menyeret hati jenengan ke rohaniah, ke Allah. Yang ketiga ini yang paling mendasar, bukan mesti kupluan ini ki ora, bukan kemana kesini mesti sarungan dah, bukan berarti pengikutnya ribuan juga tidak harus gitu loh maksudnya, tidak mesti seperti itu, tidak. Apakah kesana kemari selalu bawa tasbih 1 meter? Ya juga tidak seperti itu juga, ndak Bu. Allah mampu meletakkan kekasihnya, dia sebagai petani, pedagang, pemulung, pejabat, mohon maaf, saged lho nggih, mohon maaf. Mungkin jenengan ingat sejarah ada wanita nakal, hidupnya selalu mencari lelaki hidung gegara, dia hanya kasih minum anjing, ghafarallahu laha min dzunubiha wa kafir anha sayiatiha. Allah mengampuni dosanya yang sudah dilakukan bertahun-tahun. Lah sebab apa? Kan ada cerita seperti itu. Tapi lantas bukan maksud kita tiru, ayo berlaku itu, yang penting habis itu ngombeni. Ya ndak. Di situ ada apa? Gegara kasih minum anjing dimaafkan Allah. Ternyata inilah rahasia apa yang dimaksud Syekh Ibnu Athaillah. Amaliyah kecil manakala didasari makrifat pada Allah, jangan kau anggap kecil, jangan kau anggap ringan. Bahkan ini lebih besar, lebih berat daripada amaliyah yang sebesar apapun tapi tidak didasari makrifat pada Allah. Lagi yang bagus siapa? Imam Ghazali. Sak kampung, sak donya mesti mengatakan Imam Ghazali orang gini. Lah gitu toh. Di situ gegara masuk ke rahmatnya Allah, bukan karena sholatnya, bukan karena lainnya. Ternyata gegara membiarkan lalat ketika minum di asbak mangsi. Ternyata mari. Iku percontohan kecil, ya. Terus yang kedua tadi, pertanyaan yang kedua apa tadi Bu? Nama ya. Apakah ahli syuhud itu namanya itu Allah? Kembali kepada surat Toha. Oke? Dibuka surat Toha. Innani ana Allahu. Mana pulpen ini? Oh ini mendelek. Ini kan jawabannya Allah. Innani ana la ilaha illa ana. Ahli syuhud yang sudah makrifat mesti ngomong no jeneng. Sesungguhnya saya dibaleni maneh aku namanya aku iku Allah. Lah mana aran ruh ahli syuhud hilang. Jadi benar namanya Allah. La ilaha, dan tidak ada Tuhan yang wajib disembah illa ana, kecuali aku. Jadi yang muncul aku di dalam ahli syuhud iku maksudnya adalah akunya Allah. Paham nggih? Gegara inilah muncul di dalam al-halat, ana al-had. La fi jubati illallah, di tengah-tengah masyarakat pada saat itu akhirnya dipancung. Karena apa? Masyarakat atau imam-imam yang di depan itu melihat makhluknya, ruhaniyahnya, tidak bisa melihat tembus Allahnya, nggak bisa.
Makanya kita banyak umat yang sering berzikir jahri dan sirri, tapi rohaninya tidak bisa tembus ke hidup. Banyak sekali. Itu sebab apa? Karena kita belum memegang sirul asrar. Makanya Allah menggenahkan ini, menjelaskan dengan nyata ini, udah langsung kita terima, kita praktekkan. Kalau tidak cocok ya mohon maaf, ya wis, bahasane wis paham. Nah ngomong Jokerto pisuwono aku lak penak to ya. Cuman sekarang praktekkan dulu, betul enggak? Kalau tidak nyaman ruhannya sampean, padahal dasarnya sudah ada ala bidzikrillahi tatmainul qulub, antenge ruhaniyah jenengan iku kalau selalu berzikir. Itu aja. Nggih.